Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lito Febrian dengan NIM 122-24103. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang analisis peran energi geotermal dalam mengurangi pemanasan global di Indonesia. Baik, jadi ini adalah judul presentasi saya, yaitu analisis peran energi geotermal dalam mengurangi panas global di Indonesia. Sebelum kita membacakan presentasi selanjutnya, kita harus tahu bahwa ada sebuah pepatah, kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Ini adalah pepatah yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat ke-26, yaitu Theodore Roosevelt Jr. Bayangkan, dunia di mana udara bersih tak lagi gratis, sungai tercemar, dan suhu makin panas di tiap tahunnya. Faktanya, hingga tahun 2021, 67% listrik di Indonesia masih bergantung pada batu bara yang menghasilkan ratusan juta ton emisi karbon dioksida. Jumlah penggunaan batu bara ini juga terus meningkat di tiap tahunnya. Karena dalam kurun waktu 2 tahun saja, terjadi peningkatan sebesar 4% dalam penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan resiko bagi lingkungan maupun manusia. Emisi dari penggunaan batu bara dapat meningkatkan efek rumah kaca yang memicu kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca ekstrim, serta ancaman serius terhadap ekosistem global. Selain itu, menurut laporan Greenpeace menyebutkan bahwa industri batubara berpotensi mencemari 45% sungai di Kalimantan Selatan, mengancam ketersediaan air bersih, serta meningkatkan risiko kematian dini hingga 15.700 jiwa per tahun di Indonesia. Lalu muncul pertanyaan penting, bisakah kita menghentikan pemanasan global tanpa mengorbankan kebutuhan energi nasional? Dan jawabannya adalah bisa. Sumber energi tersebut ada di dalam bumi kita sendiri, yaitu energi geotermal. Indonesia dengan lebih dari 300 titik panas bumi adalah salah satu negara dengan potensi geotermal terbesar di dunia. Namun, kita baru menggunakan potensi tersebut kurang dari 10%. Selanjutnya, berdasarkan data yang dilansir dari Wisriansyah dan kawan-kawan pada tahun 2020, PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi menghasilkan emisi gas rumah kaca terendah dibandingkan jenis energi lain. PLTP dengan 38 gram karbon dioksida per kilowatt-hour, solar panel dengan 40 gram karbon dioksida per kilowatt-hour, biomasa dengan 230 gram karbon dioksida per kilowatt-hour, dan yang terakhir, penggunaan energi batubara yang mencapai 820 gram karbon dioksida per kilowatt-hour. Rendahnya emisi PLTP menjadikan solusi potensial untuk mendukung target penurunan emisi Indonesia sebesar 29% pada tahun 2030. Selanjutnya, berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM, pada pembangkit listrik existing di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga uap menghasilkan energi sebesar 2,9 juta megawatt-hour dan menghasilkan emisi karbon dioksida tertinggi selama setahun, yaitu sebesar 3,4 juta ton karbon dioksida atau sekitar 113% dari energi yang dihasilkan. Sedangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi menghasilkan energi sebesar 1,3 juta megawatt-hour serta emisi sebesar 172.000 ton karbon dioksida atau hanya sekitar 12% dari energi yang dihasilkan. Meskipun energi yang dihasilkan kecil, emisi PLTP jauh lebih rendah daripada PLTU. Jika 10% listrik PLTU diganti dengan PLTP, maka hal itu dapat mengurangi emisi sebesar 338.000 ton karbon dioksida per tahun, yang itu setara dengan penyerapan karbon dioksida oleh 14.000 hektar hutan. Selanjutnya, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian SDM juga mengelompokkan kebutuhan energi dari aktivitas pembakaran bahan bakar yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Konsumsi bahan bakar tiap sektor mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,34%. Konsumsi bahan bakar terjadi paling banyak di tahun 2018, yaitu sebesar 1,328 juta barrel of oil equivalent.
Kategori yang paling banyak mengkonsumsi bahan bakar adalah industri produsen energi, yaitu pembangkit listrik, kilang minyak, dan produksi bahan bakar padat dengan pangsa sebesar 41,33%. Selain itu, konsumsi bahan bakar pada subkategori pembangkit mengalami peningkatan setiap tahunnya. Konsumsi terbesar terjadi pada tahun 2018, yaitu sekitar 504 juta BOE. Konsumsi batu bara mendominasi sejak tahun 2008 hingga 2018 dengan pangsa sebesar 53,94% menjadi 75,92%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mengandalkan PLTU di dalam kebijakan sektor ketenagalistrikan bagi masyarakat. Selain itu, grafik sebelumnya juga menunjukkan tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor pembangkit. Pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat rendah, yaitu hanya sekitar 38 gram karbon dioksida per kilowatt-hour. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan sumber energi lainnya seperti biomasa yang menghasilkan 230 gram karbon dioksida per kilowatt-hour. Sebaliknya, pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara masih mendominasi pembangkit listrik di Indonesia, menghasilkan emisi yang sangat tinggi dan berkontribusi besar terhadap pemanasan global serta perubahan iklim. Hasil analisis dari Provinsi Lampung pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa perbandingan yang mencolok antara PLTU yang menghasilkan sekitar 2,97 juta megawatt-hour listrik disertai emisi karbon dioksida sebesar 3,39 juta ton per tahun dibandingkan dengan PLTP yang menghasilkan sekitar 1,3 juta megawatt-hour yang hanya menghasilkan 172.000 ton karbon dioksida. Bahkan untuk kapasitas energi yang sama atau sekitar 1,3 juta megawatt-hour, PLTP hanya akan menghasilkan 170.000 karbon dioksida dan PLTU menghasilkan hingga 1,4 juta ton karbon dioksida. Jika dilakukan transisi 10% dari PLTU ke PLTP, maka Indonesia bisa mengurangi emisi hingga 338.000 ton karbon dioksida per tahun atau setara dengan penyerapan karbon oleh sekitar 14.000 hektar hutan. Selanjutnya, geotermal adalah sumber energi ramah lingkungan dengan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah dibandingkan batu bara dan beberapa energi terbarukan lain. Selain tidak bergantung cuaca dan tidak mencemari lingkungan, geotermal juga minim dampak kesehatan. Peralihan dari batu bara ke geotermal terbukti dapat menurunkan emisi karbon dioksida dan metana secara signifikan. Contohnya di Provinsi Lampung. Emisi dari PLTP jauh lebih rendah dibandingkan PLTU untuk energi yang sama. Dengan potensi sebesar 23.965 MW, pemanfaatan geotermal dapat membantu Indonesia mencapai target penurunan emisi 29% pada 2030 dan mendukung visi misi net zero emission, sekaligus menjaga kesehatan dan lingkungan. Melalui data dan fakta yang telah dipaparkan, kita bisa melihat bahwa energi geotermal bukan hanya sebagai solusi bersih dan efisien, tapi itu juga merupakan kunci menuju masa depan energi Indonesia yang berkelanjutan. Kini saatnya kita beralih dari batu bara menuju bumi yang lebih sehat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.